Hakikat menyimak teks informatif. Apa sih teks informatif itu? Teks informatif yaitu informasi yang artinya berita, penjelasan, pemberitahuan tentang suatu hal atau objek tertentu. Nah, sumber atau pemberi informasi ini disebut juga sebagai informan, yaitu orang yang memberikan informasi. Dengan demikian, teks informatif itu adalah jenis teks yang bertujuan untuk memberikan informasi atau pengetahuan tentang suatu topik dengan jelas dan objektif. Tujuannya supaya dapat memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai suatu hal tanpa meninggalkan ruang untuk interpretasi yang keliru. Teks informatif ini dapat kita temui dalam artikel, buku referensi, atau media lain yang menyampaikan fakta secara sistematis. Berdasarkan sumber yang disimak, menyimak informasi ini dapat dilakukan melalui berbagai sumber, termasuk buku, artikel, rekaman audio, presentasi, atau bahkan interaksi langsung dengan seseorang. Nah, keberagaman sumber ini memberikan variasi dalam cara kita menerima dan memproses informasi. Berdasarkan sumber yang disimak dibagi menjadi dua. Yang pertama, menyimak interpribadi atau intrapersonal listening, yaitu suara yang disimak berasal dari diri sendiri. Artinya menyimak mendengarkan pikiran pembicaraan. Yang kedua, menyimak antar pribadi atau interpersonal listening, yaitu menyimak sesuatu yang berasal dari orang lain, atau menyimak seperti ini yang paling banyak dilakukan oleh orang-orang. Misalnya, ada pada bercakap-cakap, menyimak cerita atau ceramah, dan sebagainya. Yang kedua, berdasarkan cara penyimakan. Maksudnya tuh yang mencangkup strategi dan teknis yang digunakan dalam pendengaran atau pembaca untuk memahami informasi seperti mencatat poin-poin penting, meresapi, atau berdiskusi dalam kelompok. Nah, ini dapat dibagi ada menyimak ekstensif atau extensive listening adalah jenis kegiatan yang menyimak mengenai hal yang lebih umum atau lebih bebas terhadap suatu ujaran yang tidak perlu membawa bimbingan langsung dari seorang guru. Nah, menyimak ekstensif ini meliputi menyimak sosial, sekunder, estetik, dan pasif. Lalu yang kedua ada menyimak intensif, diarahkan pada suatu kegiatan yang jauh lebih diawasi atau lebih dikontrol terhadap suatu hal tertentu. Nah, menyimak intensif ini meliputi menyimak kritis, konsentratif, kreatif, eksplorasif, dan interrogatif, sama satu lagi selektif. Yang ketiga berdasarkan menyimak. Yang pertama ada menyimak sederhana, yaitu menyimak yang terjadi dalam percakapan dengan teman atau percakapan melalui telepon genggam. Yang kedua, menyimak diskriminatif, yaitu menyimak untuk membedakan antara suara, seperti membedakan suara orang marah, gembira, atau kecewa, atau juga pada suara burung yang suaranya macam-macam ya. Lalu yang ketiga ada menyimak santai, yaitu menyimak yang tujuannya untuk kesenangan, misalnya menyimak puisi, cerpen, drama, lagu, dan sebagainya. Terus yang keempat itu ada menyimak informatif, yaitu menyimak untuk mencari informasi atau menyimak pengumuman, jawaban, pertanyaan, dan sebagainya. Yang kelima ada menyimak literatur, yaitu menyimak untuk mengorganisasikan gagasan, misalnya seperti penyusunan materi dari berbagai sumber, pembahasan penemuan, merangkum, terus membedakan butir-butir pidato gitu, mencari penjelasan butir-butirnya tersebut gitu. Terus yang keenam ada menyimak kritis, yaitu menyimak untuk menganalisis tujuan pembicaraan, misalnya dalam diskusi pendekatan artikel, percakapan khutbah, dan sebagainya. Lalu
ada berdasarkan tujuan khusus. Yang pertama, menyimak untuk belajar, yaitu melakukan kegiatan menyimak seseorang mempelajari berbagai hal yang dibutuhkan, misalnya para siswa menyimak pelajarannya melalui siaran radio, televisi, dan sebagainya. Yang kedua, ada menyimak untuk menghibur, yaitu penyimak ini sesuatu untuk menghibur dirinya, misalnya menyimak pembicaraan, cerita-cerita lucu, pertunjukan, sandiwara, dan sebagainya. Yang ketiga, ada menyimak untuk menilai, yaitu menyimak, mendengarkan dan memahami simakan, kemudian menelaah, terus mengkaji, menguji, dan membandingkan pengalaman dan pengetahuan menyimak yang dimilikinya. Yang keempat, ada menyimak apresiatif, yaitu menyimak, memahami, menghayati, dan mengapresiasi materi simakan. Yang kelima, ada menyimak untuk mengomunikasikan ide dan perasaan penyimak, memahami pikiran si pembicara sehingga terjadi sambung rasa antara keduanya. Yang keenam, menyimak diskriminatif, yaitu menyimak untuk membedakan antara suara atau bunyi. Lalu yang terakhir ada menyimak pemecahan masalah, yaitu penyimak mengikuti uraian pemecahan masalah secara kreatif dan analisis. Nah, analisis ini yang disampaikan oleh pembicara. Media menyimak. Media dalam kegiatan menyimak dikaitkan dengan menggunakan indera manusia. Maka, media diklasifikasikan menjadi 3 macam. Yang pertama, media pandang visual, media yang menggunakan alat pandang. Nah, alat pandang ini sangatlah penting dalam proses pembelajaran menyimak. Media pandang ini juga bisa dikatakan sebagai media langsung, di mana media ini contohnya seperti penjelasan dosen yang memberikan tugas kepada para mahasiswanya, maka mahasiswa tersebut akan membaca materi yang telah diperintahkan oleh dosennya. Terus mahasiswa tersebut membaca, maka terjadilah menyimak dengan visual, yaitu menyimak dengan cara bekerja antara mata dengan buku yang sedang dibacanya. Yang kedua, ada media dengar audio. Media audio ini adalah media yang menggunakan indera pendengaran. Pesan yang disampaikan hanya dalam bentuk suara. Salah satu contohnya itu kegiatan ada pada ketika seorang mendengarkan musik melalui kasetnya atau dari HP. Disitulah ia melakukan menyimak oleh musik yang dia dengarkan. Lalu yang ketiga ada media visual audio. Media visual audio ini adalah media yang menggunakan interaksi antara mata dengan pendengaran. Salah satu kegiatan tersebut adalah ketika mendengarkan berita di televisi, di mana terjadi interaksi dalam kedua media tersebut, melihat dan mendengarkan berita yang telah berlangsung. Saya akan menjelaskan ragam menyimak teks informatif media audio. Yang pertama ada teks berita. Teks berita adalah laporan tentang fakta atau ide yang termasa atau baru yang dipilih oleh staf redaksi suatu harian untuk disiarankan yang dapat menarik perhatian pembaca, bersifat luar biasa, pentingnya atau akibatnya, dan mencakup segi human interset seperti humor, emosi, dan ketegangan. Dan yang kedua ada teks pidato. Teks pidato yaitu teks pembicaraan seorang secara langsung tatap muka di hadapan orang banyak, memuat arahan atau kebijakan tentang hal tertentu. Misalnya pidato kebudayaan disampaikan seseorang yang berpengaruh di bidang kebudayaan dalam rangka menyambut hari kebudayaan. Dan yang ketiga ada teks ceramah. Teks ceramah berasal dari mulanya dalam bahasa Melayu, berarti nyinyir, banyak bicara, cerewet. Kata ini mengalami perkembangan makna menjadi makna yang positif, yaitu menyampaikan suatu di hadapan orang banyak untuk menambah pengetahuan, pengalaman, atau informasi tertentu. Penceraman biasanya memulai ceramahnya dengan kalimat-kalimat pembuka atau ayat-ayat yang
mengisyaratkan isi ceramahnya. Kata sapaan yang digunakan penyeramah pada waktu akan berceramah disesuaikan dengan media baik ceramahnya, di radio, televisi, atau langsung. Dan yang keempat, ada teks opini. Teks opini adalah teks yang memuat pendapat, pikiran, pendirian, atau pandangan seseorang tentang masalah tertentu yang hangat dibicarakan di masyarakat. Opini juga memuat kritik terhadap orang atau lembaga yang mengenai masalah tentu, seperti tentang suatu hal yang disimak melalui ceramah, pidato, wawancara diskusi, atau talk show. Dan yang terakhir, ada teks prosedural. Teks prosedural adalah teks yang memuat butiran-butiran atau langkah-langkah kegiatan tertentu berupa petunjuk yang mudah diikuti pelaksanaan di televisi. Sering ditayangkan acara melakukan sesuatu, misalnya acara membuat masakan, acara menjaga kesehatan. Langkah-langkah dilalui dalam mengatasi suatu masalah dengan langkah-langkah yang jelas dan teratur. Penyaji atau acara menjelaskan cara melakukan sesuatu sehingga apa yang dilakukan dapat diikuti. Jenis-jenis menyimak berdasarkan situasinya. Yang pertama, menyimak sekunder adalah sejenis kegiatan menyimak secara kebetulan dan secara efektif secara menyeluruh. Contoh kegiatan menyimak sekunder adalah menyimak pada musik yang mengiringi ritme-ritme atau tarian-tarian rakyat di sekolah dan acara-acara radio yang terdengar sayup-sayup sementara kita menulis surat pada seorang teman. Dan yang kedua, menyimak sosial. Menyimak sosial adalah menyimak sopan, biasanya berlangsung dalam situasi-situasi sosial tempat orang menarik perhatian semua orang yang hadir. Contoh menyimak sosial seperti ada sekumpulan anak yang sedang berbincang-bincang dengan teman-temannya. Mereka sedang membicarakan suatu, kemudian teman-teman yang lain tersebut saling merespon perihal pembicaraan tersebut. Dan yang ketiga, ada menyimak eksploratif. Eksploratif adalah yang bersifat menyelidiki atau exploration. Listening yang merupakan bentuk menyimak intensif dengan maksud dan tujuan menyelidiki suatu yang lebih terarah atau lebih sempit. Contohnya, menyimak eksploratif adalah jika ada seorang yang memberikan informasi tentang cuaca, maka kita akan memanggil informasi tersebut benar atau tidak, atau menjadi fakta kebenarannya. Dan yang keempat, ada menyimak interrogatif adalah sejenisnya kegiatan menyimak intensif yang menuntut lebih banyak konsentrasi dan seleksi pemusatan perhatian dan memiliki butir-butir dari ujaran sang pembicara, karena menyimak akan mengajukan banyak pertanyaan. Contoh, menyimak interrogatif adalah berupa pertanyaan seperti apa, siapa, mengapa, di mana, kemana, untuk apa, benarkah, dan sebagainya. Yang kelima, ada menyimak konsentratif adalah kegiatan menyimak yang dilakukan dengan penuh perhatian untuk memperoleh pemahaman yang baik terhadap informasi yang diperdengarkan. Tujuannya adalah mengikuti petunjuk-petunjuk, mencari hubungan antar unsur, mencari hubungan kuantitas dan kualitas dalam suatu komponen, mencari butiran-butiran informasi penting, mencari urutan penyajian bahan disimak, mencari gagasan utama bahan simakan. Dan yang terakhir, keenam, ada menyimak kritis. Menyimak kritis adalah sejenis kegiatan menyimak berupa pencarian kesalahan atau keliruan, bahkan juga butir-butir
yang baik dan benar dari ujaran seseorang, membicara dengan alasan-alasan yang kuat yang dapat diterima oleh akal sehat. Contoh, menyimak kritis adalah apabila masalah-masalah penting didiskusikan oleh para politikus dan para dan berbagai bidang ilmu pengetahuan.